kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu. Mencermati dinamika masyarakat terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berupa penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau PKS KKKS. Sama ini kami sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini tembus ini karena nanti akan mempengaruhi tentang kondisi minyak pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Apakah ada kemungkinan, ini kan periodenya kena di masa periode COVID, Pak, pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung, pada kesempatan ini izinkan kami dari PT Pertamina Persero menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk dapat bersama-sama melakukan konferensi pers pada pagi hari ini. Kita mengetahui bersama dan kami sangat mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan PT Pertamina Persero dalam rentang waktu 2018 sampai 2023. Tentunya kami sangat menghormati proses hukum dan menunggu sampai proses hukum ini selesai. Tentunya Pertamina sebagai perusahaan yang terus melaksanakan kegiatan operasional dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi, momentum ini juga menjadi momentum bagi kami untuk terus semakin introspeksi. Ada area atau celah untuk kemudian meningkatkan tata kelola perusahaan agar jauh lebih baik ke depan. Sehubungan dengan kualitas BBM yang saat ini beredar, yang saat ini berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami bersama Lemigas di 25 tempat, termasuk di Terminal Pertamina Pelumpang, begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina sudah sesuai standar spesifikasi teknis
yang dipersyaratkan oleh Dijen Migas Kementerian SDM. Begitu juga kami kemarin juga turut mengundang beberapa independent surveyor antara Indonesia dan TUV Rhineland Indonesia dari produk BBM Pertamina. Hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan Dijen Migas SDM. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan, masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi. Dengan demikian, untuk memberikan rasa percaya ke masyarakat bahwa produk yang dihasilkan oleh Pertamina adalah produk yang betul-betul sesuai, begitu juga dalam distribusinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami sangat berterima kasih atas perhatian masyarakat yang begitu besar terhadap Pertamina. Sejak press konferensi beberapa waktu lalu, saya juga sudah menyampaikan selain call center 135, saya juga memberikan nomor pribadi yang bisa menerima pesan dari masyarakat seandainya menemukan kegiatan ataupun kualitas ataupun hal-hal yang dirasa perlu untuk ditindaklanjuti oleh PT Pertamina. Banyak sekali masukan, banyak sekali pesan yang masuk, dan saya juga menyampaikan nomor itu memang saya pegang sendiri dan saya membalas sendiri, jadi tidak menggunakan admin. Saya mohon maaf kalau mungkin banyak yang belum sempat terbalas, karena biasanya ketika ada waktu yang sesuai pada malam hari, saya membalas pesan-pesan yang masuk sebagai wujud dari keseriusan dan semangat kita bersama untuk semakin mendorong kualitas Pertamina, pelayanan Pertamina menjadi lebih baik. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, kita banyak sekali mendengarkan ya berbagai kasus yang terjadi di negara kita, Indonesia. Tentu tadi juga ada penyampaian dari Kejaksaan Agung. Ya, kalau melihat situasi-situasi masalah koruptor, ya tentu mungkin banyak masyarakat Indonesia yang ingin sekali ini saya baca banyak berbagai komentar ya, kalau berkenan hukuman mati untuk para koruptor itu segera disahkan gitu ya. Tapi memang di Indonesia gitu ya, mungkin hukuman mati buat para koruptor itu saya rasa tidak memungkinkan untuk disahkan atau untuk dibuatkan undang-undangnya. Tapi kalau berani gitu ya, kalau misalkan ada, saya yakin banyak masyarakat yang setuju. Saya yakin itu ya. Karena memang kalau mendengarkan kata-kata koruptor ini gitu ya, jadi kayak kita berpikir kapan sih ini bisa diselesaikan gitu ya, kapan bisa dimusnahkan gitu ya. Dan tadi juga ada penyampaian dari Kejaksaan Agung ya, tadi sempat menyinggung ke sana gitu ya, apalagi sekarang ini lagi marak-maraknya masalah kasus korupsi di Pertamina. Jadi banyak yang terseret, nama-nama yang terlibat. Nah, kemudian jumlah uangnya juga sangat signifikan sekali teman-teman ya, hampir 1.000 triliun rupiah. Luar biasa ya, luar biasa besar uang yang digerogoti oleh mereka. Sangat merugikan negara teman-teman, sangat merugikan masyarakat rakyat Indonesia secara keseluruhan. Padahal di tengah-tengah kesulitan banyak di Indonesia, masyarakat dan rakyat Indonesia yang bisa kita katakan mencari rezeki untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang-kadang sulit gitu ya.
Ini mereka-mereka yang sudah dapat jabatan, yang sudah bergaji besar, masih aja korupsi. Ya, korupsi ini terus menerus ya. Kita nggak tahu, selalu ada korupsi. Nah, kita berharap di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya yakin beliau ini tegas ya, dan komitmennya luar biasa sekali dalam memberantas korupsi. Itu yang lebih saya suka gitu ya. Dan harapannya ya itu bisa direalisasikan gitu ya, bisa terlaksana. Dan kalau kita melihat berbagai kasus korupsi banyak ya, belum lagi kemarin masalah apa namanya kasus timah ya, jadi berbagai kasus sudah banyak ya di Indonesia ya, ada yang gratifikasi lah, BLBI lah, ya, korupsi di apa di timah lah, ini lagi Pertamina ya, belum lagi mungkin masih banyak yang lain yang belum terungkap sampai sekarang gitu ya. Nah, terlepas daripada itu, saya akan coba melihat penyampaian teman-teman kita di komentar ini. Rakyat akan puas jika Bapak berani hukum mati para koruptor. Ini 19 balasan. Coba kita lihat nih. Puas jika hukum matinya di depan umum dan live dah. Dan live deh. Takutnya hukum mati itu, tapi cuma namanya aja yang mati, orangnya enggak. Hukum mati cuma hukumnya, tapi orangnya masih hidup. Jaksa hakim jangan cuma omong-omong disegerakan eksekusi mati. Plus dirampas hartanya, penyitaan aset sampai 100% dikembalikan ke negara. Ya, ini RUU perampasan aset ini memang sudah lama juga ya teman-teman, tapi tak kunjung disahkan saya lihat. Mudah-mudahan di pemerintahan ini bisa lebih dipaksa dorong terus ya, biar dibuatkan undang-undangnya. Nah, kemudian pengawasan BBM harus rutin tiap minggu atau setiap bulan, tiap tahun kelamaan. Hasil dari tahun 2018 sampai 2023, beda olahan 2024. Bagaimana pengujiannya? Dimulai dari Jokowi. Benar perusahaan utama Mulyono, apa akan harus dihukum, apa tambahkan komentar. Segera dikasahkan undang-undang perampasan aset, dimiskinkan, hukum mati para koruptor yang menyengsarakan ratusan juta rakyat Indonesia. Semoga janji Presiden Pak Prabowo Subianto dimudahkan Allah. Presidennya juga ikut bertanggung jawab, jangan enak saja. Alasan kualitas ini itu kerapmu Pak. Sebelum koruptor hukum mati, rakyat belum puas. Ditonton aja, apakah kalian percaya omongan hakim atau jaksa? Ada hukum mati. Paling-paling ancamannya 12 tahun penjara, baru 2 tahun sudah keluar. Contohnya sudah banyak. Nah, kalau masyarakatnya itu baru kan hukum negara Konoha. Kadrun justru Jokowi yang mengungkap masalah korupsi ini. Prabowo yang eksekusi dulu, Jokowi nggak berani mengeksekusi karena Jokowi hanyalah petugas partai dan korupsi terbesar ada di PDIP. Paham nggak anak abah, mana paham? Nyesel banget kenapa dulu gabung dengan negara yang pemimpinnya nggak jelas ini. Sudah dibantu biar merdeka, tapi sayang pemimpinnya lembek dan tak bernyali. Misi ini. Hukum mati tidak akan punya pengaruh apa-apa kalau tidak disiarkan secara live. Rakyat mudah dibohongi soalnya. Jangan hukum mati, miskinkan aja biar tahu bagaimana menjadi orang miskin. Susah hanya ia ingin mendapatkan makan dari hasil kerja keras yang kadang ada kerjaan, kadang enggak. Jadi lumayan banyak yang setuju ya. Kita coba scroll ke bawah. Selama bertahun-tahun kami ditipu Pertamina, ratusan juta rakyat harus buat surat laporan penipuan ke kepolisian. Kita tuntut Pertamina untuk hukuman mati pelaku dan keluarganya. Mari berbondong-bondong buat laporan dan suarakan, jangan cuma sakit hati dan menahan diri. Yang ditunggu-tunggu rakyat hukuman mati bagi maling kelas kakap yang menghabisi kekayaan negara. Rakyat sangat menunggu agar kesejahteraan kemakmuran bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Hukum mati pada korupsi dan harta disita itu harus dijalankan tanpa kompromi. Rakyat kecil setuju koruptor dihukum mati. Semoga Pak Presiden panjang umur, rakyat bisa sejahtera. Amin. Sangat-sangat setuju ada hukuman mati dan atau miskinkan bagi tindak pidana korupsi. Biar kapok, insya Allah negara akan maju tanpa korupsi. Ya memang ini yang menghambat kemajuan bangsa kadang-kadang kita melihat ya, korupsi-korupsi ini. Bayangin coba lah hampir 1.000 triliun gitu ya.
Padahal kalau membantu, misalkan saja nih, program bergizi gratis itu kalau masuk ke sana hampir 1.000 triliun itu udah berapa ratus anak-anak bangsa yang makan gitu ya, yang makan bergizi dan sebagainya. Mungkin ada bagian bansos dan seterusnya, itu kan sudah bisa tuh teman-teman. Ya, ini hampir 1.000, ih banyak banget ini loh ya, luar biasa ya. Saya setuju sekali jika semua koruptor dihukum mati. Tapi anehnya, kenapa jika sudah melalui prosedur yang benar, kok isunya tidak sesuai seperti konversi pers? Sudah muak dengan perilaku korupsi ya, koruptif yang sudah lama jadi modus penguasa yang haus kekuasaan untuk satu tujuan, korupsi. Untuk itu, basmi habis sebagai solusi dan miskinkan para koruptor, disita seluruh hasil korupsinya. Kalau hukuman mati berlaku, pasti mau korupsi pikir-pikir. Saya sangat setuju hukuman mati, biar Indonesia bersih dari korupsi. Nah, ini kan bisa menjadi apa namanya, mencegah ya. Kalau hanya di penjara sekian tahun, ya saya rasa orang nggak bakal takut di penjara gitu ya, karena udah biasa. Dan toh juga berpikirnya ujung-ujungnya juga bebas. Ya kan seperti itu. Jadi kalau ada hukuman mati misalnya, ya udah gentar banget tuh. Mau korupsi udah mikir-mikir tuh 100 kali gitu ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, ya boleh silahkan sampaikan di video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.